Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar Akidah kelas 12 KD 3.3 dengan tema ragam penyakit hati. Namun sebelum kita lanjut belajar, terlebih dahulu mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari saat ini mudah kita terima dan kita fahami serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 3.3 ini kita akan bersama-sama menganalisis konsep, penyebab, dan cara menghindari sifat tercela mulai dari nifak, ghadab, dan qaswatul qalb. Serta pada keterampilannya, kalian akan memaparkan hasil analisis tentang konsep, penyebab, dan cara menghindari sifat tercela tersebut. Ini indikator yang harus kalian capai. Kemudian kita lanjut pada materi. Perhatikan peta konsep berikut ini. Ini adalah 3 sifat yang tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah nifak atau munafik. Yang kedua adalah ghadab. Yang ketiga adalah qaswatul qalb atau kerasnya hati. Sifat yang pertama adalah sifat munafik atau nifak. Pengertiannya, sifat nifak menurut bahasa adalah menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Nifak menurut istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Adapun macam-macam perilaku munafik atau nifak. Yang pertama adalah nifak amali atau sifat yang dimiliki oleh seorang dengan cara apa? Memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Adapun tanda-tanda kemunafikannya bisa berupa berbohong di dalam perkataannya, ingkar ketika dia berjanji, dan khianat ketika dia diberi kepercayaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik adalah ketika ia berbicara ia berbohong, dan ketika ia berjanji ia berkhianat, dan ketika ia dipercaya dia mengingkari. Wala'iyadzubillah. Kemudian selanjutnya nifak imani atau syar'i adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Orang yang semacam ini diancam neraka sebab orang yang sangat berbahaya bagi umat Islam dan agama Islam. Contoh nifak imani adalah sikap kemunafikan atas datangnya bulan Ramadan. Orang Islam sejati dia akan bahagia dengan hadirnya Ramadan, menyambut Ramadan itu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan. Namun orang-orang yang munafik, dia bahagia dengan datangnya Ramadan tetapi merayakannya tidak dengan cara yang baik atau tidak dengan cara ibadah. Justru dia tidak mau berpuasa atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, cara menghindari sifat munafik, yaitu yang pertama, membiasakan berkata jujur. Hal ini disebutkan di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 di dalam Al-Quran, ayat 119, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah kalian
dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur atau benar. Kemudian membiasakan diri untuk setia atau amanah. Hal ini diterangkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-27 ya. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Ya. Di dalam hadis Rasul juga disebutkan la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Luar biasa. Jadi seorang bisa dilihat dari kadar keimanannya, kadar keislamannya, dari sifat-sifatnya. Apakah dia tergolong orang yang amanah, apakah dia tergolong orang yang jujur, ataukah justru sebaliknya. Yang kedua adalah ghadab. Ghadab adalah bahasa Arab yang mempunyai arti marah. Dari kata ghadiba yaghdabu, yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Nah, itu semuanya satu arti, yaitu ghadab. Kata ghadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas, tidak mampu mengendalikan dirinya ketika dirinya diperlakukan tidak baik menurut dirinya. Lah, di sini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-133 dan 134. Nah, ini termasuk orang-orang yang dianggap baik oleh Allah. Siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah, wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal afina aninnas, dan memaafkan terhadap sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan Rasulullah bersabda, seorang datang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku wahai Rasulullah. Qala la taghdab. Rasulullah dawuh, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, kemudian Rasulullah mengulang-ulang kembali sampai 3 kali. Qala la taghdab. Berkali-kali Rasulullah menasehati sahabatnya yang datang kepada beliau katakan jangan marah. Ini menunjukkan betapa sangat luar biasa dampak yang ditimbulkan ketika marah. Nah, kemudian ini kita lihat dampak negatif perilaku marah. Orang yang marah itu apa kira-kira akibatnya? Di sini dijelaskan keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Orang yang marah-marah dia akan memutuskan suatu permasalahan karena hawa nafsunya, bukan dengan akal sehat dan bukan dengan hati. Kemudian retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Orang yang kena marah itu jengkelnya Masya Allah. Jika kalian dibentak, itu membekas di hati. Rasa sakit itu berkepanjangan dan bisa menjadikan hubungan terputus satu dengan yang lain. Kemudian membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Orang-orang yang temperamen, yang pemarah itu kebanyakan punya penyakit-penyakit dalam seperti itu. Yang keempat, menemui banyak kesulitan sehingga menyesal. Apa sedikit-sedikit marah, akhirnya dia tidak bisa menemukan solusi yang baik di dalam setiap permasalahannya. Yang ada akhirnya hanyalah penyesalan. Kemudian tidak mendapat keuntungan, justru merugi. Kemudian menerima murka dan laknat Allah. Kemudian cara menghindari perilaku marah, yaitu meredam amarah dengan sabar. Kemudian meredam amarah dengan cara berzikir kepada Allah, mengingat pada Allah.
Kemudian meredam amarah dengan cara berwudu. Meredam amarah dengan cara merubah posisi. Ketika dia sedang berdiri maka duduklah. Ketika dia dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Coba praktekkan pada kalian. Ketika kalian marah dalam keadaan berdiri, kemudian kalian tetap berdiri, maka apa yang terjadi? Kalian bisa lebih parah dari marah yang awal. Kalian bisa mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya untuk dijadikan pelampiasan. Nah, ini anjuran Rasulullah. Ketika berdiri, marah saat berdiri, duduklah. Ketika duduk, maka berbaringlah. Kemudian memberikan maaf. Mencoba memberikan maaf kepada orang lain. Memang sulit ya. Terkadang kesalahan orang lain itu tidak bisa dilupakan, tetapi paling tidak bisalah untuk memaafkan. Kemudian yang ketiga, sifat yang tercela yang harus kita hindari adalah kerasnya hati atau qaswatul qalb. Qaswatul qalb yang dimaksud di sini adalah sikap tercela di mana seorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Kemunafikan, marah itu dapat mengeraskan hati. Ya, sifat-sifat tercela itu dapat mengeraskan hati. Bagaimana seorang jika hatinya sudah keras? Dia tidak akan mampu untuk menerima kebaikan. Dia tidak akan mau menerima kebenaran. Cara menghindari mengerasnya hati yaitu membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Karena memang jelas Al-Quran itu menjadi pelipur lara, menjadi pengobat jiwa, pengobat sakit baik itu lahiriah ataupun rohania. Kemudian mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Orang yang terlalu kenyang dia akan sulit untuk mendapatkan nasihat, hatinya akan keras. Bangun malam ini juga menjadi hal yang penting untuk bisa menyembuhkan atau melunakkan hati yang keras. Merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Bergaul dengan orang yang soleh, kemudian berempati kepada orang lain, suka bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain, bergaul dengan orang-orang yang soleh agar kita ketularan kesolehannya, dan berempati kepada orang lain, suka berbagi kepada orang lain. Tidak penting berapapun yang kita miliki, yang penting adalah rasa sosial kita terhadap orang lain. Tidak harus dengan harta, berempati tidak harus dengan materi, tetapi berempati bisa juga dengan menunjukkan sikap yang baik, sikap toleransi, sikap rasa peduli kita kepada sesama dengan membantu, menyumbangkan tenaga dan pikiran kita. Serta termasuk juga berempati kepada orang lain dengan cara banyak mendoakan orang lain, terutama mendoakan fi dhahril ghaib, mendoakan orang dengan tanpa sepengetahuan orang tersebut, insya Allah diijabah. Kemudian akibat hati yang keras, seorang yang keras hatinya dia akan jauh dari Allah, dia sulit untuk menerima kebenaran, jauh dari teman, dekat dengan neraka. Air matanya mengering, dia tidak peka lagi, air matanya tidak bisa mengalir lagi sekalipun apapun yang menimpa dia. Keras hati, waktunya orang menangis dia tidak bisa nangis. Ini orang yang keras hatinya. Harusnya seorang itu bersedih, dia tidak akan bisa untuk bersedih karena air matanya sudah mengering. Kemudian sulit menerima nasihat. Orang yang keras hati ketika dinasehati dia akan seakan-akan mendengarkan dengan telinga kanannya dan keluar dari telinga kirinya, walayazubillah. Kemudian sulit untuk menerima kebenaran apapun. Kalau dia terima dengan hati yang keras, dia akan menolaknya. Hati tidak akan menerima kebenaran tersebut. Inilah yang dikhawatirkan dari hati yang keras. Jangan sampai sifat tercela 3 tadi ada pada diri kita. Yang pertama adalah sifat munafik. Yang kedua adalah sifat ghadab atau pemarah. Yang ketiga adalah sifat qaswatul qalb atau kerasnya hati. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua, dan mari berupaya sekuat tenaga untuk menghindari sifat 3
tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita bisa. Ada doa di sini untuk, mari kita berdoa bersama. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kazib wa ayunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap bersemangat di dalam proses pembelajaran daring ini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.